lemparan demi lemparan. Granat demi granat yang terus menuju ke arah defensif dari satu tim PB. Saya menunggu dari Elimination Feed. Kenapa tidak berjalan dari tadi? Apakah memang tidak ada knockdown atau tidak ada Elimination Feed? Dan ternyata memang belum ada. Dan kita melihat, oh emang nggak ada Elimination Feed-nya. Betul, emang nggak muncul ternyata Elimination Feed-nya. Dan sekarang granat bakal dilemparkan kembali. Satu tumbang lagi dari tim Genesis. Sudah kelihatan Master Smile di bagian belakang sana dan Touch langsung melipir ke arah sebelah kanan. Membuka angle shoot supaya lebih luas lagi. Dan ini bukan dengan DBS melainkan dengan S12K. Ya, S12K yang juga kalau kita tahu senjata shotgun semi auto yang memang bisa digunakan untuk close combat sangat menguntungkan karena hanya dengan 1-2 peluru saja kita langsung bisa mendapatkan knockdown, hasil yang diinginkan oleh semua player saat menghadapi sebuah close combat dengan knockdown cepat. Kita menyaksikan bagaimana Kenan merapat dia menuju ke arah Lamborghini. Terdengar sebuah lompatan-lompatan dari Kenan dan pastinya Lamborghini kalau dia iseng bisa dilempar utility terlebih dahulu, tapi ternyata Lamborghini cukup bersabar. Granat sedang diinisiasikan, sudah dilontarkan menuju ke arah dalam, ledak di sana tapi belum memberikan sebuah knockdown. Ya itu gua kira masuk ke bagian dalam tapi ternyata nggak masuk ke bagian dalam. Itu bisa buy one get three kuy. Ya. Bisa langsung ke Eli 4 pemain dari Hell tapi ternyata tidak ada lanjutan granat lagi. Namun dari seorang Onzen memasak granatnya kembali bakal dilemparkan dan berhasil mendapatkan 2 plus 1 tambah damage dari mobil yang meledak, dari vehicle yang meledak, dan Onzen menerima tembakan dari arah Hell. Tidak ada trade talk sama sekali dan Vintores langsung memberikan follow up kembali. Smoke di pop up makin terbutakan. Back time mendapatkan 1 pemain dari tim Genesis dan fight di antara FaZe dan juga Hell masih berjalan. Granat berikutnya bakal dilemparkan meledak di bagian udara. Molotov juga bakal dilemparkan, 1 orang keluar dari bagian dalam bermain dengan menggunakan DBS Gaming dan 3 tumbang kali ini. Last man standing keluar dari bagian rumah dan rata sudah. FaZe Clean berhasil menyapu bersih pemain dari Hell. FaZe memenangkan derby Thailand yang terjadi terlalu dini di awal match pertama. Dengan cukup mudah karena FaZe menjadi tuan rumah di sini. Hell datang sebagai tamu tak diundang. Setup yang cukup rapi sudah dilakukan oleh FaZe. Kuncinya adalah Ongzeng yang tadi ternyata berada di area atas. Dia punya batu, melemparkan sebuah utility dan langsung mendapatkan 2 knockdown. Itu yang menjadi kunci sehingga FaZe lebih percaya diri untuk langsung menyelesaikan fight dengan cukup cepat. Ya, tapi langsung mendapatkan karma juga karena dari PJV tadi langsung mengambil dan mengontrol bagian high ground dari tim FaZe Clan. Gitron menuju ke arah tim SLD. Revive juga berhasil dari SLD, tapi revive dari arah tim Bigetron kembali lagi tumbang dan Genfos yang menjadi korbannya, namun kali ini 2 tumbang. Yohei juga ikutan. Ryzen melihat satu pergerakan di bagian depan sana menembak dan kali ini Ryzen berhasil mendapatkan ruang Z. 1 orang di takedown tapi ini bakal menjadi malapetaka untuk Red Villains karena Ryzen ditumbangkan juga. Para Jin dengan Jin-Jinnya bisa mendapatkan 1 kembali dari Bigetron dan last man standings yang tersisa entah di bagian mana. Sebuah mimpi buruk untuk Bigetron Red Villain di saat kita mengatakan mereka harus dapat WWCD di hari ini. Mereka harus tampil bagus di hari ini. Mereka harus naik peringkatnya di hari ini. Tapi kembali terulang sebuah penyakit yang dimiliki oleh Bigetron. Fight di awal dan mereka kalah fight. Ya, berarti nama penyakitnya? Itu dia. Masih nyari. Gua kira udah dapet punchline-nya, ternyata belum dapet punchline-nya seorang Sanskui. Dan ternyata yang menjadi last man standing harusnya itu Satar sih, harusnya. Ya kita berulang kali melihat Satar memang saat masih di Genesis Dogma pun dia sering menjadi last man standing di Sanok SEA Games dan juga. SEA Games juga dan dia bisa sampai ke late game. Itu yang kita harapkan semoga kembali muncul Satar yang seperti itu di match ini. Betul, ini menjadi sebuah tumpuan terakhir untuk Red Villains bisa mendapatkan placement yang lebih baik lagi karena pulang sekarang tidak mendapatkan placement point sama sekali kuy. Dan kalau kita lihat memang Bigetron Red Villain dari segi placement cuma 6 selama mereka bermain di minggu yang ketiga. Ya. Itu sangat sedikit sekali Bro Pasta. Betul, masih sangat-sangat minim poin yang dikumpulkan sama Red Villains kalau misalkan mereka ingin menuju ke babak grand final. Dan the show must go on juga, masih berlanjut, kita udah masuk di set yang keempat, bentar lagi bakal masuk di set yang kelima di mana kali ini Boom sudah semakin dekat loh mereka ke arah Paradise. Ya terus kita saksikan bahkan pergerakan demi pergerakan dibangun play zone lah. Yang membuat Bigetron harus tumbang. Playzone adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas hilangnya poin demi poin di match yang pertama. Ya ternyata dipulangkan oleh Tencent, bukan dipulangkan oleh tim-tim yang bertanding untuk Red Villains-nya kali ini. Sementara Boom yang sudah mendapatkan 4 elimination walaupun Yami sudah dipulangkan karena lobby. Tapi pembagian elimnya Boom kok rata ya? Ponbit 1, Hexa 1, Rezi 1, Yami 1. Ya cukup baik apa yang ditujukan memang oleh pemain-pemain Boom sejauh ini. Dan lagi-lagi Boom sebenarnya adalah tim yang
masih punya waktu untuk eksperimen, untuk mempersiapkan diri menuju ke grand final. Karena mereka sudah aman dan pastinya hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh Boom. Banyak tim, saya rasa di hari ini akan melakukan eksperimen demi eksperimen. Ya, ini tadi gue sempat mau nyinggung apa yang lo bahas di mana Indonesia punya slot terbanyak untuk di babak liga ini. 6 slot. Itu juga sempat dibahas juga sama Bagas atau Zuxi di live podcast gue sama dia waktu itu. Malam-malam tuh, sampai sahur gue sama dia tuh. Wow. Itu ngomonginnya wajar kalau Indonesia sering ketemu sama tim Indo yang lainnya karena kita paling banyak. Iya. Sehingga kesempatan kita untuk saling bertemu pun sangat besar sekali. Dan sepertinya kalau kita lihat saat ini justru tim Indonesia bertemu dengan salah satu raksasa dari Thailand, tapi granat dari Rosemary menumbangkan satu pemain Ravenclaw. Yes, sebuah granat yang bagus dari seorang Rosemary tadi namun masih belum bisa dieksekusi menjadi sebuah point elimination. Rosemary tertinggal sendirian dan Rosemary tumbang ke Swap yang membayang-bayangi pergerakan dari seorang Rosemary. Masih ada pemain dari Alter Ego yang lainnya namun tidak mendapatkan Angel untuk menyelamatkan seorang Rosemary. Terlihat di bus sebelah kiri sebuah Jeep namun sepertinya mobil pickupnya nggak bakal bisa menahan damage yang terlalu banyak lagi. Karena angle-nya sangat-sangat terbuka tadi dari arah tim Vampire. Dan kita bakal melihat close combat yang bakal terjadi di mana tim Secret akan segera menghadapi satu lawan di depan mereka. PBE ini adalah dua tim yang sedang fight di bagian papan bawah. Dan sebuah angle tipis dimanfaatkan dengan sangat baik. Tadi Kid kembali lagi masuk dengan kondisi yang terbakar. Ya, sebuah pre-fire maksudnya dari Kid menuju ke arah sebuah batu. Tapi kembali tumbang satu persatu pemain-pemain dari tim Secret. Terlalu mudah untuk mereka ditumbangkan oleh PBE. Tembakan akan dilakukan menggunakan sebuah DBS tapi gagal tadi. Tembakan pertama gagal sehingga dia pun tumbang. Blue Zone pun ikut campur di fight kali ini. Yes, miss the shot tadi dari DBS-nya. Dan dari arah tim PB juga sudah dipulangkan ke arah lobby karena granat yang begitu bagus tadi. Sementara dari arah lain SLD kembali lagi bertemu dengan tim Indonesia. Kali ini mereka bakal menghadapi PJV. Di mana tadi mereka sudah berhasil memulangkan satu pemain dari PJV. PJV masih memiliki dua sisa pemain untuk saat ini. Dua pemain yang terus akan bahu-membahu untuk bisa mendapatkan elimination demi elimination. Tapi Face dipulangkan menuju lobby hanya dengan 4 elimination atas satu tim Thailand yang lain tadi. Oh, ini dia the next battle antara Vampire dan juga Alter Ego, di mana dari Alter Ego mereka unggul dari segi position, high ground control mereka dapatkan, tapi tiba-tiba malah satu tumbang dari tim Alter Ego menjadi mimpi buruk di mana Fnatic kali ini tidak bisa ikutan nembak, tapi Potato masih berjuang untuk mendapatkan korban berikutnya. Swap cukup low HP tapi Tony K di kiri, Tony K dan berhasil. Tony K berhasil dirapi dengan sangat baik kali ini dari arah Alter Ego. 1v1 situation dan menang sudah. Alter Ego memulangkan Vampire menuju ke arah lobby. Sebuah kemenangan yang manis, sebuah kemenangan yang penting untuk Alter Ego, mampu membuka jalan, meng-create sebuah space untuk mereka masuk menuju ke arah circle. Tapi kita saksikan juga bagaimana fight terjadi di sana sini melibatkan tim Indonesia. PJV satu pemain mereka tumbang, tapi kalau kita terus memantau adanya sebuah fight yang melibatkan Boom Esports di tempat mereka berada. PJV pulang di posisi ke-7. Yes, ini dia the next battle dari tim Indonesia di mana Serigala bakal menghadapi Laba-Laba. Siapa yang bakal lebih strong? Kalau kita lihat dari size hewannya, harusnya Serigala yang menang, kuy. Ya, harusnya. Karena memang serigala adalah hewan yang serem. Tapi kita tahu laba-laba yang merubah Spider-Man menjadi superhero. Mengubah orang jadi Spider-Man. Ya, itu dia yang menjadi satu hal yang cukup menarik. Tinggal kita lihat laba-labanya beracun atau tidak untuk saat ini. Tapi ternyata tidak beracun karena yang beracun adalah Hexas dengan DBS-nya. Betul sekali, sungguh menyakitkan. Tapi Hexas tinggal sendirian dan dia berhasil mendapatkan dunk. Kembali lagi tumbang satu laba-laba dan harusnya kondisi bakal berimbang. 1-1, tapi ternyata masih ada dua pemain dari tim The Xavier, di mana Frankie menarik mundur ke bagian belakang, sementara dari Boom dibuat galau antara D5 atau Fight. Tadi Hexas sudah selesai reload, bermain di bagian pintu, mengintip ke bagian atas, sudah mulai kabur. Ada yang di bagian lantai 2 tuh. Frankie belum ketahuan tapi bakal ada double pick yang dilakukan, dan itu dia entupan sengatan dari laba-laba begitu menyakitkan ternyata, dan The Xavier memulangkan 4 serigala ke arah lobby. Sangat disayangkan, sebuah momen dari Hexas tadi gagal di follow up sehingga pemain-pemain Boom harus pulang. Dan saat ini setelah selesai dengan pemain Boom, Xavier akan menghadapi lawan yang lainnya, sama-sama dari Indonesia, Voin, yang sedang bersiap untuk bisa menjegal pergerakan dari Xavier. Karena Voin dan Xavier nantinya akan bertemu, circle-nya memaksa mereka untuk mendekat saat ini. Betul, tapi yang harusnya mendekat duluan adalah The Xavier. Harusnya, karena secara posisi Voin lebih enak untuk mengontrol zonanya, tapi malah Voin terlebih dahulu yang mendapatkan pemain dari Indonesia yang lainnya, di mana Alter Ego. Tadi Potato kalau nggak salah menjadi pemain terakhir sudah dipulangkan ke arah lobby. Voin menjadi satu-satunya tim Indonesia yang tersisa di top 4 untuk 4 tim terakhir di stage yang ke-8. Rebis memantau, Rebis mengetahui di depan sana ada satu player. Tapi justru Rebis mencoba untuk mundur tadi. Sebuah pergerakan yang membuat kita bertanya-tanya. Dan ternyata lepas satu pemain. Ditembak oleh Rebis. Yang kedua lepas. Yang kedua lepas juga. Alhamdulillah ya.
Semuanya selamat dari pelurunya Rabis. Dia kan ngejagain orang ya, orangnya lepas kagak ditembak kan. Ngapain di situ bang, udah rotasi aja. Itu ada yang manggil kayaknya tadi. Kayaknya, untungnya lepas 2 pemain Void sehingga terbuka sebuah space untuk Void mendekat dan ternyata akan bertemu dengan tim Secret untuk saat ini. Ya ini yang gak gua duga-duga gitu. Tiba-tiba Secret sudah masuk ke barisan top 4 untuk game yang pertama. Melihat 2 orang dari arah bawah ternyata SLD berusaha mendekat menuju ke arah tim Secret. Ada kontrol area yang sudah dibangun oleh tim Secret. Sebuah shoulder pick dilakukan tapi saat ini ada follow up yang datang. Malah Parajin yang berhasil mendapatkan 1 terlebih dahulu. Bahkan 2 didapatkan oleh seorang Parajin. Granada miss the throw dari pemain-pemain tim Secret. Last man standing tersisa di balik sebuah gundukan. Jump shoot dimainkan dan itu dia SLD menggila di game yang pertama. Inilah seremnya SLD untuk minggu yang ketiga. Mereka sangat kuat dari segi close combat, mereka sangat kuat dari segi defensif. Dan kita akan melihat bagaimana defensif yang juga sedang diuji. Saat ini Xavier juga datang merangsak masuk menuju ke arah defensif dari Void. 2 pemain tumbang menyisakan 1 yang terakhir. Tidak hanya Xavier yang datang, tim Vietnam yang lain SLD pun merapat. Betul, tapi Void sudah kehilangan 2 anggota mereka. Last man standing kali ini ada di bagian dalam rumah. Alva one man show menghadapi sandwich position. Kanan dia SLD, kiri dia ada Xavier. Mana yang bakal dia pilih terlebih dahulu, tapi granat sudah mulai dimasak. Lempar ke bagian luar, meletup. Dari arah SLD ternyata berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Xavier. Tinggal Rabis yang tersisa sudah terlihat dan ada granat yang dilemparkan karena dalam sana cukup low HP. Alpha masih bisa bertahan, Rabis berusaha untuk healing. Akan dikejar ke arah dalam namun Alpha keluar. Akankah Alpha bisa memenangkan fight ini? Cross combat bakal terjadi. Di belakang masih ada Rabis yang bakal menjadi bayang-bayang namun ternyata SLD kontrol areanya begitu ciamik dan winner chicken dinner diamankan oleh